kematian itu bukan akhir segala-galanya. Kata para ulama, innal mauta laisa bi'adamin mahdin. Kematian itu bukan ketiadaan murni. Wa innama huwa intiqalun min darin ila darin. Itu kematian ini sebenarnya perpindahan dari satu tempat kehidupan menuju tempat lain yang sama-sama hidup. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya apa? Orang yang sudah meninggal dunia pada hakikatnya adalah masih hidup, bukan terus tidak ada. Karena mereka masih hidup, maka antara orang yang hidup dengan orang yang sudah meninggal itu ada komunikasi, ada interaksi. Ini Ahlus Sunnah. Kalau kelompok sebelah gak punya keyakinan begitu, makanya gak ada ziarah kubur. Makanya kita ini ada ziarah kubur. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah Muhammad, i'malu, lakukan apa saja yang kalian mau. Mau melakukan perbuatan baik, lakukan. Perbuatan gak baik, lakukan. Tapi awas, fasayarallahu amalakum. Allah pasti melihat perbuatan kamu. Kalau Allah melihat, pasti membalas perbuatan kamu. Wa rasuluhu, Rasulullah juga melihat perbuatan kamu. Ini Rasulullah melihat perbuatan kita. Apakah ketika beliau masih hidup atau setelah beliau wafat? Sampai beliau wafat masih melihat. Makanya di dalam kitab-kitab tafsir, ketika menafsirkan ayat ini, disampaikan hadis sahih riwayat Imam Al-Bazzar. Rasulullah SAW bersabda, hayati khairun lakum tuhadditsuna wa yuhaddatsu lakum. Kehidupanku lebih baik bagi kalian. Aku ini hidup baik bagi kalian. Mengapa? Kalian berbicara, melakukan sesuatu, nanti hukum-hukumnya disampaikan pada kalian. Karena aku masih ada. Rasulullah yang menyampaikan. Itu ketika Rasulullah masih hidup. Lalu setelah Rasulullah wafat gimana? Wa mamati khairun lakum. Kematianku juga baik bagi kalian. Loh, kok baik Rasulullah? Tu'radu alayya a'malukum. Amal perbuatan kalian diperlihatkan kepadaku. Kita ini berbuat apapun, Rasulullah tuh tahu, memonitor perbuatan kita. Jadi tahu. Dulu kita ini mikir, Rasulullah ada di Madinah, kita ada di Rawamangun. Gimana cara memonitor dulu? Tapi sekarang setelah ada handphone canggih, ya, kemudian ada internet, ada apa-apa, kita ini bikin kegiatan di sini, dimasukkan live streaming, Facebook atau YouTube, seluruh dunia bisa memonitor kegiatan kita. Jadi sekarang ini sangat masuk akal. Ajaran agama sangat masuk akal sekarang itu. Ternyata agama kita lebih dulu membicarakan masalah ini. Ini luar biasa. Atau ada sebagian orang di rumahnya ada CCTV. Lalu gelombang CCTV dipadukan dengan gelombang di handphonenya. Bisa monitor melalui HP. Orangnya pergi kemana-mana bisa memonitor apa yang terjadi di rumahnya. Sangat masuk akal. Karena Rasulullah diberitahu memonitor perbuatan kita. Fa in ra'aitu khairan hamidullah azza wajalla. Kalau aku lihat perbuatan kamu baik, aku memuji kepada Allah. Ini motivasi pada kita agar kita berusaha senantiasa melakukan kebaikan. Mengapa melakukan kebaikan? Agar Rasulullah senang lalu memuji kepada Allah. Wa in ra'aitu ghaira dzalik, kalau aku lihat perbuatan kamu gak baik, istaghfartu lakum, aku memohonkan ampunan bagi kalian. Didoakan kita ini oleh Rasulullah. Nah, ini artinya apa? Antara umatnya dengan Rasulullah itu ada interaksi.
Rasulullah itu tahu perbuatan kita. Karena Rasulullah ini tahu perbuatan kita, apa yang kita lakukan, bahkan senantiasa mendoakan, maka bagaimana menurut ahlus sunnah wal jamaah adanya istighatsah, adanya tawassul, adanya tabarruk bukan sesuatu yang mustahil secara syar'i. Karena kita ini beristighatsah, bertawassul, bertabarruk dengan para nabi, para aulia dan orang-orang soleh yang sudah wafat dan sebenarnya juga masih hidup. Ini itikad ahlus sunnah. Makanya di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya inda qabri sami'tuhu." Barang siapa yang bersolawat kepadaku di samping makamku, aku mendengarnya. Ada orang pergi umrah, lalu sholat di Raudhah, habis itu mendekat makam Rasulullah SAW, lalu berkata, "Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah." Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada engkau wahai junjunganku, wahai Rasulullah. Rasulullah mendengar, tahu siapa kita. Loh, orang Rawamangun datang ke sini. Ini artinya apa? Motivasi agar kita ziarah pada beliau untuk membacakan sholawat. Masa kita ini gak ingin Rasulullah mendengar langsung suara kita? Kita ini harus ada kerinduan agar Rasulullah mendengar suara kita secara langsung, yaitu dengan ziarah ke makam Rasulullah. Itu kalau dari dekat. Kalau dari jauh gimana Pak Ustadz? Kita ini gak bisa tiap hari ke Madinah. Kita orang Rawamangun. Wa man shalla alayya min ba'id bullightuhu. Barang siapa yang bersolawat kepadaku dari tempat yang jauh, maka itu disampaikan kepadaku. Rasulullah juga tahu solawat dari jauh. Ini bukan gimana ya cara menyampaikan. Sekarang sudah ada handphone, ada YouTube, semuanya sangat masuk akal. Ini namanya interaksi antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia. Ini kehidupan para nabi. Lalu gimana dengan yang lain para nabi? Di dalam ayat itu dikatakan, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Orang-orang beriman juga melihat amal perbuatan kamu. Ini orang beriman siapa? Orang beriman yang sudah wafat. Kita yang di dunia melakukan amal baik atau amal yang tidak baik. Orang-orang beriman yang sudah wafat seperti kakek nenek kita, ayah dan moyang kita, paman-paman, kerabat-kerabat dekat yang jauh, itu tahu perbuatan kita. Makanya di dalam kitab-kitab tafsir disampaikan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'malakum tu'radu ala asyairikum wa aqaribikum minal amwat." Sesungguhnya amal perbuatan kalian diperlihatkan pada kerabat jauh kamu, kerabat dekat kamu yang sudah meninggal. Diperlihatkan. Kita melakukan amal apapun oleh Allah disampaikan, diperlihatkan pada moyang-moyang, paman-paman, keluarga-keluarga dekat maupun jauh. Karena diperlihatkan, kadang-kadang terasa pada kita. Mengapa? Ketika seseorang melakukan sesuatu yang gak baik, kadang orang tuanya datang dalam mimpi memberikan peringatan. Ya karena memang seperti itu faktanya. Fa in ra'au khairan istabsyaru. Kalau orang yang sudah meninggal itu melihat perbuatan kita ini baik, mereka merasa senang. Kalau baik. Kalau tidak baik, wa in ra'au ghaira dzalik. Kalau yang mereka lihat ini tidak baik, qalu, mereka akan berkata, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan matikan mereka hingga engkau memberikan petunjuk pada mereka seperti engkau memberikan petunjuk pada kami. Artinya apa? Orang yang meninggal dunia itu mendoakan orang yang masih hidup. Dari sini ya, dari peristiwa ini kembali lagi kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah,
bahwa antara orang hidup dengan orang mati ada komunikasi, ada interaksi. Yang hidup mendoakan yang mati juga mendoakan yang hidup. Bahkan di dalam kitab-kitab hadis, orang mati itu dapat membantu menolong orang yang masih hidup. Kalau kok begitu? Di dalam kitab-kitab hadis ya diceritakan pada masa Rasulullah dulu ada seorang perempuan meninggal dunia karena suaminya orang nggak punya uang, maka kain kafan untuk sang istri dibelikan kain kafan yang sudah jelek, murah-murah dan jelek. Setelah istrinya dimakamkan, besok malamnya suaminya bermimpi berjumpa dengan perempuan-perempuan muslimah yang sudah meninggal. Anehnya istrinya yang kemarin meninggal gak kelihatan. Karena istrinya gak kelihatan, dia tanya pada orang-orang, istriku mana? Kok gak kelihatan? Mereka bilang, istrimu malu yang mau keluar. Loh kenapa? Karena bajunya dikasih yang jelek sama kamu, makanya malu. Orang perempuan itu kalau bajunya jelek biasanya malu keluar. Walaupun keluar ikut pengajian biasanya mojok duduknya. Tapi kalau bajunya bagus datangnya awal. Kalau bajunya bagus kadang di depan. Setelah mati ternyata juga begitu. Kalau bajunya jelek gak keluar, gak menampakkan diri. Akhirnya suami ini besoknya datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan mimpinya. Lalu Rasulullah bersabda, kalau begitu coba kamu cari orang yang hampir mati. Kamu bilang mau titip kiriman baju yang baru buat istri kamu. Kebetulan waktu itu di Madinah ada seorang laki-laki Ansor yang sakit keras, sudah hampir meninggal. Lalu sang suami ini datang, Tuan, gimana kalau Tuan nanti meninggal, saya titip pada Tuan. Saya titip mau ngirim baju kain yang baru untuk istri saya. Lalu kata orang ini, ya, kalau memang orang mati bisa menolong orang yang masih hidup, titipan kamu pasti saya sampaikan. Jangan khawatir. Setelah laki-laki ini meninggal dunia, suami itu datang membawa 2 kain yang masih baru, berwarna kuning. Lalu kain ini diletakkan di dalam kain kafan laki-laki itu. Besok malamnya setelah ini meninggal dimakamkan, besok malamnya bermimpi lagi, berjumpa dengan wanita-wanita muslimah yang sudah wafat, termasuk istrinya ada di bagian depan pakai baju. Meninggal dunia dapat menolong orang yang masih hidup. Jangan dikira antara orang mati dengan orang hidup itu gak ada komunikasi. Ada komunikasi. Makanya karena ada komunikasi, kita ini kalau datang ke kuburan dianjurkan mengucapkan salam. Mengapa mengucapkan salam? Ya karena salam pada orang hidup. Mati tapi hidup di alam barzakh. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Abdil Bar dan Imam Abdul Haq Al-Ishbili, Rasulullah SAW bersabda, la yamurru ahadukum biqabri akhihil mu'min kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam. Tidaklah salah seorang kamu melewati kuburan saudaranya yang mukmin, yang saling mengenalnya ketika di dunia, lalu kamu ucapkan salam kepadanya, kecuali orang itu mengenal kamu dan menjawab salam kamu. Kita ini kalau lewat kuburan orang muslim, apakah orang tua, saudara, tetangga yang memang kenal,
lalu kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun, maka bagaimana orang yang meninggal itu kenal pada kita, selain kenal membalas, menjawab salam kita. Jadi dijawab salam kita. Nah ini artinya apa? Orang yang meninggal itu sebenarnya masih hidup, dan ada komunikasi, interaksi dengan orang yang masih hidup. Ada yang tanya, Pak Ustadz, katanya orang mati itu menjawab salam orang yang masih hidup. Betul. Kenapa kalau kita ziarah kubur gak dengar jawaban mereka? Termasuk rahmat Allah, kasih sayang Allah pada kita. Ketika ziarah kubur lalu kita mengucapkan salam, termasuk rahmat Allah, kita tidak mendengar jawaban mereka. Mengapa begitu? Coba kita ke kuburan sendirian, lalu mengucapkan salam dan mendengar jawaban mereka, kira-kira apa yang terjadi? Nanti bertaubat gak datang lagi. Ya apa kok dibalas? Oh enggak. Karena orang ini artinya apa? Komunikasi dengan alam gaib itu memerlukan kekuatan mental, kekuatan spiritual. Kalau gak kuat kabur, bisa-bisa pingsan itu. Ini orang hidup. Jangan dikira orang mati terus selesai, gak ada apa-apa. Gak bisa begitu. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, selain ada ziarah kubur, kita ini ada talqin. Setelah talqin ada bacaan tahlil. Karena ini komunikasi, bagian dari interaksi, timbal balik antara orang yang masih hidup dengan orang mati. Orang ini di dalam kitab-kitab hadis ya, ketika meninggal dunia, rohnya diambil oleh malaikat. Lalu roh ini dipegang oleh malaikat, di atasnya jenazahnya. Siapa-siapa yang datang ke jenazah ini, rohnya tahu. Loh, ini datang. Ini datang. Yang memandikan siapa? Tahu. Yang membungkus, mengkafani, tahu. Yang mensolatkan, tahu. Lalu yang memikul, mengantarkan ke kuburan, tahu. Sampai di kuburan, yang mengubur, tahu. Begitu mayat ini dikubur, kuburannya rata dengan tanah, roh ini dikembalikan lagi. Setelah dikembalikan lagi, maka hidup lagi. Duduk. Cuma kata para ulama, yang bergerak, yang hidup ini dari perut ke atas. Sadar seperti sekarang ini, menghadapi malaikat maut. Sadar. Cuma perut ke bawah gak bisa digerakkan. Mengapa perut ke bawah gak bisa digerakkan? Para ulama gak menjelaskan alasannya, tapi kira-kira takut lari. Perkiraan saya ini kalau bisa bergerak kakinya mungkin lari ini. Malaikat ditinggal. Tapi gak bisa lari yang di kuburan itu. Yang bergerak ini dari perut ke atas. Nah, pada saat ini orang ini mendengar suara-suara yang ada di atas kuburan. Makanya dibacakan talqin. Karena yang ditalqin memang orang mendengar. Setelah dibacakan talqin, dianjurkan dibacakan tahlil. Cuma biasanya kita ini tahlil malam-malam. Almarhum jenazah ini dikubur pagi-pagi, jam 9, jam 10, jam 8. Talqinnya malam hari habis maghrib, kadang habis isya. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau tahlil itu dibaca setelah dikubur, setelah talqin. Mengapa? Ya, bantuan biar cepat datang. Karena itu sedang menghadapi persoalan berat, menghadapi malaikat, dibantu dengan zikir, juga menghadapi dhautatil qabri, himpitan atau jepitan kubur. Kalau kelompok sebelah, orang-orang Wahabi gak mau tahlil. Mengapa? Gak ada dalil katanya. 2 bulan yang lalu saya ceramah di Aceh. Habis ceramah ada orang tanya, Pak Kiai, di kampung sebelah gak mau tahlil. Lo kenapa gak mau tahlil?
Kata Pak dosen saya, dalilnya gak ada. Dosen kamu itu dosen apa? Apa dosen matematika? Apa dosen bangunan? Lah terus gimana? Tahlil ini warisan ulama dulu. Ulama dulu ini orangnya alim-alim, hafal kitab hadis, kitab tafsir. Gak mungkin tahlil itu gak ada dalil. Sebenarnya gimana? Tahlil ini kan bacaan zikir. Komposisi bacaan-bacaan zikir, pahalanya untuk membantu orang yang meninggal dunia. Pertanyaannya, siapa orang yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati bukan ulama Betawi, bukan ulama Sunda, bukan kiai Jawa, bukan ulama Melayu, bukan ulama Banjar, bukan ulama Aceh, tapi siapa? Adalah baginda Rasulullah yang pertama kali baca zikir. Dalam kitab-kitab hadis, riwayat Imam Ahmad dalam Al-Musnad, Imam Al-Baihaqi dalam Azabil Qabr, Al-Hakim At-Tirmidzi dalam Nawadirul Usul, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, Sayyidina Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma mautihi. Kami pergi bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman Sa'ad bin Mu'adz pada hari beliau meninggal dunia. Jadi sahabat Sa'ad bin Mu'adz meninggal, Rasulullah bersama para sahabat takziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur, kemudian kuburan ditutup rata dengan tanah, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah masih duduk di atas kuburan itu, gak langsung pergi. Lalu apa? Faqal subhanallah tawilan. Lalu Rasulullah baca subhanallah dalam masa yang lama. Subhanallah, 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 lama. Fasabbahna ma'ahu. Karena Rasulullah baca subhanallah, para sahabat baca subhanallah. Setelah lama, thumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat juga baca Allahu akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah. Para sahabat ikut baca. Setelah lama Rasulullah berhenti, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma laka tusabbih fatukabbir?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau tadi baca subhanallah, baca Allahu akbar, gak seperti biasanya? Apa jawaban baginda? Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis salihi qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dihimpit oleh kuburannya, benar-benar dijepit oleh kuburannya. Orang soleh dijepit kuburan, kira-kira yang gak soleh gimana? Karena begitu Rasulullah baca zikir hatta farrajahullahu an, hingga akhirnya Allah melepaskan orang soleh itu dari jepitan kubur. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, zikir yang kita baca untuk orang meninggal sangat bermanfaat. Ini dalil tahlil. Jangan dikira zikir itu gak ada dalilnya. Sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini orangnya orang soleh, yang mensolatkan jenazahnya Rasulullah. Masih kurang apa? Dan ketika beliau meninggal, Rasulullah bersabda, ihtazzal arsyu di mauti Sa'din. Arasy bergoncang karena meninggalnya Sa'ad. Mengapa arasy bergoncang? Arasy ini senang menyambut kedatangan ruhnya Sa'ad. Orang itu kalau akan didatangi orang yang dicintai, biasanya agak enak diam. Ada orang tua, anaknya belajar di Surabaya, malam-malam telepon, "Ma, besok saya mau pulang." Pagi-pagi mamanya telepon, "Gimana, sudah berangkat belum ke airport?"
Ini mah siap-siap. 1 jam lagi nelpon lagi. Sudah sampai mana? Telepon terus. Enggak enak diam. Ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal, Arasy ini bergoncang, senang menyambut kedatangan ruhnya Sa'ad. Sa'ad bin Mu'adz ini ruhnya disenangi Arasy. Orangnya orang soleh yang mensolatkan jenazahnya Rasulullah, masih dijepit oleh kuburan. Perlu dibacakan zikir. Apalagi yang tidak soleh, lalu bilang gak ada tahlil katanya. Loh, ini sangat jelas dalil tahlil. Jangan dibilang gak ada dalil. Sangat kuat. Makanya tahlil itu yang bagus dibaca ya habis talqin itu. Karena itu masa-masa berat menghadapi jepitan kubur dan tanya jawab mungkar nakir. Cuma ya karena keluarga duka cita biasanya menyiapkan sedekah, kenduri makan, maka tahlil malam hari. Ya lumayan lama almarhum menunggu bantuan kiriman itu. Lama itu, ya apa bantuan gak datang-datang ini. Karena kita ini habis pemakaman segera pergi untuk kerja itu. Jadi bantuan nanti malam lah, yang sabar kamu dulu. Karenanya di dunia ini yang banyak amal, takut bantuannya agak segera datang. Makanya ajaran Wahabi ini bahaya. Mengapa bahaya? Kalau Wahabi berkembang, kita mati gak ada yang mendoakan. Na'udzubillah min. Padahal orang meninggal ini butuh doanya orang yang masih hidup. Orang yang hidup perlu didoakan orang yang mati. Ini interaksi namanya antara orang mati dengan orang hidup. Nah, selain itu, karena orang mati ini sebenarnya masih hidup, maka kita dianjurkan ziarah kubur. Kita ini ada ziarah kubur. Ziarah kubur itu terutama ziarah kubur keluarga. Apa tujuan ziarah kubur? Ziarah kubur itu tujuannya ada 4. Ada i'tibar, mengambil pelajaran dari kematian. Ini pertama. Yang kedua, ad-du'a wal istighfar, mendoakan dan memohonkan ampunan bagi orang yang meninggal. Kemudian yang ketiga, li'ada'il huquq, memenuhi hak, artinya memberikan kesenangan pada orang yang meninggal. Yang keempat, tujuannya tabarruk. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Karenanya ziarah pada kuburan keluarga, sahabat, apalagi ulama, apalagi guru sangat dianjurkan. Kalau orang Jawa ya, orang Indonesia menjelang Ramadan ziarah kubur. Nanti hari raya ziarah kubur lagi. Orang Wahabi ketika kita hari raya ziarah kubur, mereka marah-marah. Kata mereka haram, bidah. Mengapa? Hari raya ini untuk bersenang-senang. Kalau ziarah kubur untuk bersedih-sedih. Pertanyaannya, siapa yang sedih ke kuburan itu? Wah, nggak ada yang sedih. Kita ini biasa-biasa kok, nggak sedih-sedih, apalagi menangis meraung-raung, nggak ada begitu. Mereka ini seakan-akan melarang ziarah kubur pada hari raya. Tapi ketika ditanya, mereka ditanya, kamu kapan ziarah kubur? Nggak ziarah katanya itu. Sebenarnya hari raya cuma alasan agar kita tidak ziarah kubur. Dan itu bahaya. Mengapa? Orang ahli kubur kalau dikunjungi kerabat atau keluarga ini senang. Di dalam hadis dikatakan, anasu ma yakunul mayyitu fil qabri idza zarahu man kana yuhibbuhu fid dunya. Paling senangnya, paling terhiburnya orang mati di dalam kuburan apabila dikunjungi oleh orang yang dia cintai ketika di dunia. Orang mati ini senang, sama dengan orang hidup. Ada orang tua, anaknya kerja di Semarang. Tiap bulan anaknya kirim uang pada orang tuanya. Senang apa gak senang? Senang. Kalau tiap 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, anaknya tidak hanya kirim uang, tapi orangnya, istrinya, dan anaknya datang ke sini. Kira-kira tambah senang apa enggak? Tambah senang. Orang mati juga begitu.
Ini namanya komunikasi, interaksi antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal. Karenanya penting, makanya di dalam Isra Mi'raj ya, Rasulullah SAW ziarah lewat di makam Nabi Musa. Nabi Musa sedang berdiri menunaikan ibadah sholat. Jadi kita ini ada ziarah kubur. Karena itu amalan-amalan keagamaan yang kita terima dari ulama-ulama dulu jangan ditinggalkan. Mengapa? Karena itu semua ada dalil-dalil, dan itu adalah simbol ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu adalah identitas ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang bilang gak ada dalilnya, biarin lah, gak usah didengar. Itu setan itu. Setan jangan didengar. Tandanya setan kalau ada zikir nyaring pergi. Betul? Betul memang. Sayyidina Umar zikirnya nyaring. Ditanya oleh Rasulullah, katanya kamu kalau zikir nyaring, kenapa? Ya Rasulullah, biar setan pergi. Kita ini kalau zikir nyaring, setan-setan pergi. Setan jangan didengar.